Dan kita akan langsung perbaharui lagi pemirsa terkait dengan informasi proses penyidikan kasus pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh Dokter Residen PPDS Anestesi di RS Hasan Sadikin Bandung. Sudah bergabung bersama dengan kita sore hari ini kontributor Berita 1 Algi Gifari yang melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selamat sore Algi, bisa Anda sampaikan terkait dengan update terbaru dari penyidikan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter PPDS ini, sejauh apa perkembangannya di Polda Jawa Barat? Baik, selamat sore Zauza dan pemirsa. Dapat disampaikan pasca ditetapkannya menjadi tersangka dokter atau calon dokter spesialis anestesi berinisial PAP ini, pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat dalam hal ini telah melakukan sejumlah penyidikan atau pendalaman terkait kasus yang dialami oleh keluarga pasien yang mendapat perlakuan tindakan seksual dari calon dokter tersebut. Dan perlu disampaikan begitu Zauza dan pemirsa, jika ini memang pihak dari penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat telah mendapatkan informasi dan berdasarkan dari saksi pihak rumah sakit jika pihak kepolisian telah mendapatkan informasi jika terdapat dua korban, diduga korban lainnya yang mendapatkan perlakuan serupa dari korban sebelumnya, dan memang untuk laporan sendiri pihak kepolisian belum mendapatkan, namun pihak kepolisian akan melakukan pendekatan begitu terhadap dua korban yang diduga menjadi korban tersebut, dikarenakan korban masih mengalami guncangan Zauza. Baik, Algi, terkait dengan dua korban lagi yang sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian ini, sebenarnya informasi didapatkan dari mana, Algi? Apakah ini korban yang juga menjadi korban dalam waktu yang kurang lebih tidak jauh dengan korban yang sudah melapor, atau seperti apa sebenarnya proses pengungkapan ada korban-korban lain? Baik, terkait untuk adanya muncul dua nama korban yang didapat oleh pihak di Treskrim Polda Jawa Barat, memang seperti yang disampaikan oleh Krim Polda Jawa Barat menyampaikan jika mereka mendapatkan informasi atau data korban dua korban tersebut dari pihak berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, yakni dari pihak rumah sakit. Sedangkan untuk waktu dan tempat memang dikatakan pihak kepolisian berdasarkan dari hasil penyelidikan dan informasi yang didapat dari pihak rumah sakit yang dilakukan secara kolaborasi, begitu pihak kepolisian menyebutkan jika kedua korban ini mendapatkan perlakuan di waktu yang berbeda namun di tempat yang sama oleh pelaku yang sama, begitu Zauza. Baik, lantas untuk saat ini informasi yang beredar kan bahwa kedua korban lagi yang baru teridentifikasi tersebut tengah dalam pemeriksaan di rumah sakit. Nah, apa saja yang mungkin tengah diperiksa dari kesehatan kedua korban ini? Apakah ini di Rumah Sakit Hasan Sadikin juga prosesnya dilakukan? Baik, terkait pemeriksaan dua yang diduga korban tersebut, memang berdasarkan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, mereka belum dapat begitu secara serta-merta melakukan penyelidikan atau memeriksa atau meminta keterangan terhadap kedua korban, namun mereka akan melakukannya secara bertahap atau secara kehati-hatian karena mengingat kedua korban ini masih mengalami gangguan atau trauma, begitu. Meski demikian, memang pihak kepolisian mendapatkan informasi tersebut dari pihak rumah sakit setelah adanya pemeriksaan dari pihak rumah sakit terkait apa yang telah dialami oleh kedua korban teman yang ditemukan atau telah dilaporkan oleh pihak rumah sakit, begitu Zauza. Baik, pihak rumah sakit yang memberikan informasi ini apakah juga melampirkan adanya bukti mungkin berupa foto ataupun video terkait dengan ada korban-korban lain? Baik, terkait hal tersebut memang pihak kepolisian belum dapat menyebutkan secara gamblang terkait informasi yang mereka dapatkan ataupun pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti, namun mereka atau dalam hal ini pihak di Treskrim Polda Jawa Barat mengungkapkan memang pihaknya akan mengungkapkan secara gamblang pada esok hari kepada awak media yang memang sudah direncanakan atau sudah dijadwalkan akan memberikan informasi secara terbuka kepada media agar masyarakat mengetahui apa yang telah terjadi pada kasus ini, begitu Zauza. Baik, kemudian untuk penyidikan kasus ini sendiri, sudah berapa banyak saksi yang dimintai keterangannya dan dalam waktu dekat siapa lagi mungkin yang akan dipanggil untuk digali keterangannya?
Baik, terkait saksi-saksi yang telah diperiksa dalam kasus pelecehan yang dilakukan oleh calon dokter spesial anestesi ini, begitu pihak kepolisian mengungkapkan kepada sejumlah awak media pada siang tadi memang sudah ada sebanyak 13 saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian, baik dari rumah sakit ataupun dari pihak universitas yang bersangkutan melakukan atau kuliah begitu. Dan untuk saksi tambahan memang belum disampaikan. Memang pihak kepolisian akan menyampaikan secara jelas dan gamblang pada esok hari apakah ada saksi tambahan yang lain ataupun ada korban, tidak menutup kemungkinan ada korban yang lain jika hasil pemeriksaan tersebut besok akan diungkapkan oleh pihak Polda Jawa Barat begitu. Baik, Algi, kemudian terkait dengan tersangka, selain PAP yang merupakan pelaku utama dalam kasus ini, apakah polisi juga mengindikasikan bahwa dalam melakukan aksi biadabnya, PAP ini dibantu oleh pihak-pihak lain dan kemungkinan pihak ini juga akan diseret menjadi tersangka karena melancarkan aksi biadab tersebut? Seperti apa? Baik, terkait hal tersebut memang kembali pihak Polda Jawa Barat atau di Treskrim Polda Jawa Barat mengungkapkan untuk adanya pelaku lain yang membantu kegiatan atau tindakan bejat dari pelaku utama yang sudah diketahui dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Memang pihak kepolisian telah mengungkapkan tidak menutup kemungkinan dan memang masih dalam pendalaman terkait adanya bantuan atau keterkaitan pelaku lain yang dapat dijerat dan tentunya mendapatkan hukuman yang bisa mendapat hukuman yang setimpal begitu, Sausa. Baik, terakhir Algi, informasi yang beredar juga mengatakan bahwa kemungkinan besar PAP ini memiliki penyimpangan seksual dan dia kan sudah menikah ya. Ini ramai diperbincangkan di X. Pertanyaannya, sejauh Anda memantau terkait dengan perkembangan kasus ini, apakah pihak keluarga dari tersangka sudah ada yang datang ke Polda Jabar untuk memberikan keterangan? Dan jika iya, apa pernyataan yang disampaikan oleh pihak keluarga? Baik, sejauh ini memang dari pantauan di Polda Jawa Barat hingga sore hari ini memang belum terlihat adanya dari keluarga tersangka yang diketahui atau dikabarkan ke tersangka ini sudah memiliki keluarga atau telah menikah. Namun tentunya pihak kepolisian juga menyampaikan secara tegas jika untuk siapa saja saksi-saksi maupun saksi dari 13 saksi ataupun saksi tambahan lainnya, siapa saja pihak kepolisian belum dapat menyebutkan secara gamblang, namun dipastikan hanya baru pihak rumah sakit dan pihak keluarga korban sebagian dan pihak universitas yang telah menjalani pemeriksaan. Dan tentunya pada hari esok dipastikan pihak kepolisian akan menginfokan atau memberikan statement secara gamblang terkait kasus ini dan siapa saja saksi-saksi yang telah diperiksa, termasuk apakah keluarga dari pelaku ini diperiksa atau belum begitu, Sausa. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Algi Gifari yang melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan.